Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Hadisa Putri dari kelas 125, nomor absen 38. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran geografi yang berjudul kategori wilayah. Sebelum masuk ke pembahasan, coba kita bayangin Indonesia. Negara kita memiliki ribuan pulau dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada daerah yang dipenuhi pegunungan, ada yang terkenal sebagai kawasan industri, ada juga daerah yang memiliki budaya yang sangat khas. Karena memiliki banyak perbedaan tersebut, para ahli geografi mengelompokkan wilayah ke dalam beberapa kategori agar lebih mudah dipelajari, dikelola, dan dikembangkan. Nah, pada video ini saya akan membahas atau menjelaskan kategori wilayah berdasarkan konsep geografi. Kemudian saya juga akan menjelaskan wilayah berdasarkan karakteristiknya, yaitu wilayah fisik, wilayah budaya, dan wilayah alam. Sebelum membahas kategorinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu wilayah. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Karakteristik tersebut bisa berupa kondisi alam, kegiatan masyarakat, budaya, maupun fungsi suatu daerah. Dengan adanya pembagian wilayah, pemerintah menjadi lebih mudah dalam membuat kebijakan, melakukan pembangunan, hingga mengelola potensi yang dimiliki setiap daerah. Oleh karena itu, pembagian wilayah sangat penting dalam ilmu geografi. Pertama, wilayah formal. Kategori yang pertama adalah wilayah formal atau disebut juga wilayah homogen. Wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki ciri atau karakteristik yang relatif sama. Kesamaan tersebut dapat berupa kondisi fisik maupun kondisi sosial masyarakatnya. Misalnya, kawasan persawahan. Daerah tersebut didominasikan oleh lahan pertanian sehingga memiliki aktivitas masyarakat yang hampir sama, yaitu bertani. Nah, contoh lainnya adalah kawasan hutan, kawasan permukiman, atau daerah perkebunan. Jadi, yang menjadi ciri utama wilayah formal adalah adanya kesamaan karakteristik pada wilayah tersebut. Kedua, wilayah fungsional. Kategori berikutnya adalah wilayah fungsional atau wilayah nodal. Berbeda dengan wilayah formal, wilayah fungsional terbentuk karena adanya hubungan atau interaksi dengan suatu pusat kegiatan. Contohnya adalah sebuah kota yang memiliki pusat perdagangan. Masyarakat dari desa-desa di sekitarnya datang ke kota tersebut untuk berbelanja, bekerja, atau menjual hasil panennya. Akibat adanya hubungan tersebut, terbentuknya wilayah fungsional. Contoh lainnya adalah daerah yang bergantung pada rumah sakit, sekolah, terminal, atau pusat pemerintahan. Ketiga, wilayah administratif. Selanjutnya adalah wilayah administratif. Wilayah administratif merupakan wilayah yang dibagi berdasarkan batas pemerintahan. Tujuan pembagian ini adalah agar proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan teratur. Contohnya ada pembagian wilayah menjadi RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota hingga provinsi. Dengan adanya pembagian administratif, setiap wilayah memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola daerahnya masing-masing. Keempat, wilayah perencanaan. Kategori yang terakhir adalah wilayah perencanaan atau wilayah pembangunan. Wilayah ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pembangunan agar lebih terarah, efektif, dan merata. Contohnya adalah kawasan industri yang khusus digunakan untuk kegiatan produksi, kawasan pendidikan yang dipenuhi sekolah dan universitas, kawasan wisata yang dikembangkan untuk menarik wisatawan, maupun kawasan perumahan yang dirancang sebagai tempat tinggal masyarakat. Dengan adanya wilayah perencanaan, pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Wilayah berdasarkan karakteristik. Selain kategori wilayah yang sudah saya jelaskan tadi, wilayah juga dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama adalah wilayah fisik, yaitu wilayah yang dibedakan berdasarkan kondisi permukaan bumi, seperti pegunungan, daratan rendah, pantai, sungai, maupun danau. Yang kedua adalah wilayah budaya, yaitu wilayah yang memiliki ciri khas berdasarkan kehidupan masyarakatnya. Misalkan bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, dan berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga adalah wilayah alam, yaitu wilayah yang dibedakan berdasarkan kondisi lingkungan alami seperti hutan, iklim, flora, fauna, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Ketiga karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki keunikan masing-masing. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa wilayah dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, wilayah administratif, dan wilayah perencanaan. Selain itu, wilayah juga dapat dikenali melalui karakteristiknya, seperti wilayah fisik, wilayah budaya, dan wilayah alam. Dengan memahami berbagai kategori wilayah, kita dapat lebih mengenal potensi serta keberagaman yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang pentingnya pembagian wilayah dalam kehidupan sehari-hari. Saya Windy Adesa Putri dari kelas 12.5 mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're